اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإيمان والاستكمال والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والدعاء في الله مرضاته وحبه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم تدركني بنور الفهم تضيء لي ما أشكى هذا يوم أنك أنت تعلم ويعلمون إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائل بحقوق الله من الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مغالب الأمور كلها بيدك وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأعلمني وسدد لساني بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Lestari Khairat, kita ikut berduka cita atas wafatnya istri daripada Al-Habib Ibrahim, yaitu almarhumah Syarifah Nuraini binti Abdullah Badak yang meninggal di hari kemarin, hari Jumat
Insyaallah husnul khatimah. Insyaallah wafat di hari Jumat adalah wafat yang bukan sembarangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam riwayat dikatakan tidak akan diazab di dalam kubur orang yang meninggal di hari Jumat dan di malam Jumat. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah, dan beliau saya saksikan orang baik, setiap subuh selalu ada di masjid dan selalu ikut kajian. Insyaallah semua amal ibadah yang beliau lakukan bisa menjadikan kuburan beliau kebun dari kebun-kebun surga Allah. Insyaallah di akhirat disambut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah ila ruhil marhumah Syarifah Al-Aini binti Abdullah Al-Fadra. Allah yaghfir lana warhamna wa yu'li darajat al-jannah. Wa Allah ta'ala yatarashah birahmatihi sekunna jannah birahmatihi. Allah subhanahu wa ta'ala ja'al qabra lana maqburan fi al-jannah. La haddunya wa la quwwata illa billah wa sa'ala al-jannah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وما نقول إلا ما قال ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. Hati bersedih, mata kepingin menangis, tapi tidak kita bisa mengatakan kecuali apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah, tinggal menunggu giliran saja. Semalam beliau, hari ini wallahu a'lam, besok mungkin giliran kita, maka persiapkan. Sampai dikatakan oleh para alim ulama, kalau kita melihat jenazah, la tabki ala janazah walakin taraham 'alaiha. Kalau kita lihat jenazah, kita jangan nangis, tapi kita minta doa agar Allah memberikan rahmat kepada jenazah tersebut. Yang perlu ditangisi adalah diri kita sendiri, karena jenazah sudah selamat 3 hal. Mayit sudah selamat 3 hal. Yang pertama, dia sudah selamat daripada melihat malaikat maut. Yang kedua, dia sudah selamat merasakan sakaratul maut. Yang ketiga, dia sudah selamat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan kita belum lihat malaikat maut, belum merasakan sakaratul maut, belum tahu mati husnul khatimah atau su'ul khatimah, na'udzubillah. Maka yang perlu ditangisi adalah diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Ini meninggal hari Jumat di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, Ashhurul Hurum, bulan yang mulia, hari-hari yang mulia yang Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar hari Arafah dan demi 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan nanti apabila saat datang ajal kepada kita, Allah wafatkan kita di hari yang baik, di bulan yang baik, dihadiri oleh orang-orang yang baik, dalam keadaan yang baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara pesan malaikat Jibril adalah, ya Rasulullah, ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Kata Jibril bilang, wahai Muhammad, hiduplah sesuka kamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Sebaik-baiknya nasihat adalah nasihat kematian.
Tidak ada nasihat yang paling hebat, yang paling besar, yang paling manfaat kecuali nasihat kematian. Dari nasihat itu kita akan tahu bahwa kematian merupakan hal yang hak, yang pasti, musibah ammah, musibah yang umum. Kalau terjadi tsunami di satu kota, mungkin di kota kita tidak kena. Di satu kota longsor, mungkin kota kita tidak. Tapi kalau mati ini musibah umum. Musibah umum, siapapun akan menimpanya, siapapun akan merasakannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tidak ada orang lebih mulia dari Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad juga mengalami sakaratul maut, mengalami kematian. Tidak ada makhluk yang dapat terhindar dari kematian. Jalan hidup itu satu pilihan. Mau jadi baik silahkan, mau jadi buruk silahkan, itu pilihan. Mau hadir silahkan, tak mau hadir silahkan. Mau sholat berjamaah silahkan, tidak mau silahkan. Mau bertakwa pilihan, tidak mau bertakwa juga pilihan. Mau jadi orang yang berakhlak baik pilihan, mau tidak pun pilihan juga. Apapun dan bagaimanapun jalan hidup yang kita pilih, ingat satu saat kita akan mati. Dan mati bukan akhir dari segala sesuatu, tidak. Justru mati adalah awal di mana kita akan menjalani kehidupan yang baru, yang tentunya sangat berbeda dengan kehidupan dunia. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisar minhu, wa in lam yanju fama ba'dahu ashad minhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburan adalah tempat pertama dari tempat-tempat rute di akhirat. Kuburan itu rute start. Kalau di kuburan kita selamat, maka setelah itu akan mudah. Tapi kalau di kuburan sudah tak selamat, maka setelahnya akan susah. Maka dari itu tidak ada nasihat yang paling afdal kecuali nasihat kematian. Wafatnya almarhumah menjadi pelajaran untuk kita, khusus yang tinggal di daerah sini, sanak kerabat, keluarga, jamaah-jamaah yang kenal dengan beliau. Satu nasihat bagi kita, sebentar lagi kita akan menyusul beliau. Maka perbanyaklah menebar kebaikan, bersihkan hati, jangan sampai ada dendam, dengki, benci, sultan kepada orang lain. Sebagaimana hubungan kita sama Allah bagus, hubungan kita sama manusia juga harus bagus. Dan kemudian pesan malaikat Jibril bilang, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah orang yang kau suka, siapapun dia, karena pasti suatu saat kau akan berpisah dengan dia. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri, dia butuh orang lain. Manusia diberikan hati untuk saling berkasih sayang kepada siapapun manusia daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah Allah, sebesar apapun cinta kita kepada makhluk, pasti satu saat kita akan berpisah. Mau itu istri, mau itu suami, mau itu anak, mau itu guru, ya kan? Baik cinta kita kepada siapapun, cinta kita kepada saudara, cinta kita kepada siapapun, tidak ada yang abadi. Semua itu akan berpisah pada waktunya yang abadi, yang hakiki, yang kekal, hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir pesan malaikat Jibril adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya kau akan diberi balasan atas apa yang telah kau perbuat. Sekecil apapun kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun keburukan kita pun akan dilihat dan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan ataupun keburukan amal kita, semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah yang akan membalasnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu perlu kita ingat bahwa tidak ada yang sia-sia di atas muka bumi ini. Semua akan ada perhitungan atas apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu kita perbanyak kebaikan di atas muka bumi ini, dan semuanya akan kita dapati nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang masih hidup mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada keluarga besar Nabi Ibrahim terus. Mudah-mudahan dengan datangnya musibah muhajir ini mengangkat derajat beliau. Kita yang hadir ini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Allah berkahi hidup kita dunia akhirat. Allah wafatkan kita husnul khatimah. Allah karuniakan kita anak cucu salihin salihat. Allah insyaallah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan amal kita yang sedikit ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dini wal dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang berada di 10 pertama Dzulhijjah. Insyaallah yang mau puasa, nanti kita puasa di hari Selasa, puasa Tarwiyah. Nawaitu shauma Tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Ini ada orang nanya nih, Beb, macam mana nih kita lebaran hari apa? Nah, ini orang nanya, Kamis ke Rabu? Karena di Mekah ini hari Rabu. Dia bilang kalau lebaran Idul Fitri bolehlah kita beda. Tapi kalau lebaran haji ini kan katanya tolak ukurnya kan puasa. Tolak ukurnya kan orang wukuf di Arafah. Orang wukuf di Arafah hari Selasa, hari Rabu mereka lebaran. Kita Arafahnya Rabu, lebarannya Kamis. Ini yang ikut pemerintah, yang ikut yang Muhammadiyah, ikut Mekah. Jadi gimana nih? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Jadi menentukan ini bisa dengan ru'yah, bisa dengan hisab. Kita ikut daerah kita masing-masing. Walaupun di sana sudah wukuf duluan, ada urusan. Tetap hari Arafah, ya hari Arafah kita di Indonesia, ya hari Rabu. Maka kita puasa Arafahnya hari Rabu. Urusan mereka wukuf, ya memang di sana sudah Arafahnya hari Selasa, ya mereka harus wukuf Arafah hari Selasa. Ya kan? Jadi kita pakai hisab juga, selain pakai ru'yah, bisa juga pakai hisab, hitungan tanggal kita masing-masing. Jadi yang betul mana? Yang dua-duanya betul lah. Tunggu 2 kali pun apa? Biar banyak dapat daging kurban kan? Hari Rabu untuk lebaran, hari Kamis lebaran ini. Apalagi ustaz ni anak paling suka kalau 2 kali. Khutbah pun anak 2 kali. Hanya nggak ada penampaunya kan? Cuma di sini hari apa ni? Hari Kamis, Sabtu dah selesai dah. Rabu ke Kamis ni?
Ikut pemerintah lebih aman. Kalau mereka salah, mereka yang nanggung. Itu santai. Yang paling enak itu ikut pemerintah. Dia kan ada orang ahli. Ya, kalau dia salah, dia tanggung. Kita tak perlu repot-repot. Kita hidup bernegara, ada pemerintahan, ada Kementerian Agama, ada MUI, lengkap semuanya sudah ada. Kenapa kita repot-repot? Tak perlu kita manjat pokok kelapa, lihat hilal. Tak perlu kita sibuk-sibuk, ya kan? Jadi yang merapu boleh, dia ikut sana, ya kan? Nah, cuma yang suka ngikut-ngikut sana tu betul-betul ngikut semua, jangan ikut selama-selama. Giliran terawih nanti ikut, tak ngikut sana. Giliran yang lain tak mau ngikut sana. Ambil yang nyaman-nyamannya yang ngikut. Nah, jadi dua-duanya boleh. Kalau kita nanti puasa Arafah hari Rabu, puasa Tarwiyah hari Selasa. Kalau antum tak bisa Tarwiyah pun tak apa. Kita puasa hari Arafah karena Arafah hadisnya sudah jelas. Ahtasibu Allah ayukaffir as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah menggugurkan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. InsyaAllah kita niat puasa dari hari ini. Kalau kita wafat, kita sudah masuk niatnya. Nah, hari Rabu kita ibadah. Yang punya duit, punya rezeki lebih, jangan sampai tak kurban. Kurban itu memang sunnah. Tapi kalau udah mampu, ini sunnahnya sunnah kuat nih, sunnah muakkad. Kalau mampu, ya kan, setahun sekali. Kadang kita malu, HP kita lebih mahal dari kambing. Mobil kita, motor kita, ya kan, lebih mahal dari kambing, dari sapi. Bayangkan kayak iPhone ya tuh harganya sampai 20 juta lebih. Kambing itu mesti 3 juta ya. Jadi kita jangan sampai tak berkorban. Minimal dalam satu rumah itu harus ada yang kurban. Jadi ada sama kayak fardu, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah kurban itu ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Bagi yang mampu dalam satu rumah itu, khususnya kepala keluarganya, yang rasyid bahasa fikihnya itu, yang memang dia mampu memenuhi syarat, maka dia berkurban. Maka anak-anak istrinya itu gugur semua kesunahan kurbannya, jadi sunnah kifayah karena sudah diwakili satu orang. Ada juga yang tanya, Beb boleh ke Beb tahun ini saya tahun depan atas nama istri, tahun depan lagi atas nama anak. Tak perlu, satu orang saja yang mampu. Satu orang kurban misalkan kambing, tak boleh aku kurban kambing untuk satu keluarga, tak bisa, karena kambing hanya untuk satu orang. Cuma niatkan pahalanya untuk anak istri boleh, kecuali sapi 7 orang, ya kan? Jadi jangan sampai satu rumah tak ada yang kurban sama sekali, harus ada. Berapa paling kambing itu? Lebih mahal dari HP kita, dan tak bisa dipungkiri. Memang kambing ini kelihatan mahal pada bulan-bulan ini. Bagi hawa nafsu kelihatan mahal, ya kan? Dari itu berkorban. Nabi mengancam kita dalam hadis. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana, wa fi riwayatin falyamut in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan. Siapa orang yang diberikan keluasan rezeki, kemampuan, tapi tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Artinya Nabi tak mau melihat dia. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, "Faliyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Suruh pilih mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Orang yang diberikan kemampuan tapi tidak mau berkorban. Setahun sekali. Siap orang-orang miskin itu mungkin terakhir dia makan daging tahun kemarin. Kita dah tiap hari lah pemerintah terus. Ya, makan daging terus saya ya. Orang-orang miskin, fuqara wal masakin itu, ya. Kasih mereka daging-daging kurban. Nah, daging kurban itu bagian berkurban dia boleh ngambil sepertiga untuk dia.
sepertiga untuk minimal setiap satu kurban tuh harus ada orang miskin yang dapat minimal satu orang, jangan tak ada sama sekali. Minimal satu orang miskin dapat, sisanya bebas. Sepertiga untuk yang kurban punya dia, sepertiga untuk fuqara masakin, sepertiga kasih siapapun, bebas, ya kan? Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan masalah panitia kurban ini. Saudara sering sampaikan di masjid-masjid, nanti kurbannya usahakan jangan pakai alat masjid. Kurban ini tidak ada maslahat sama sekali dengan masjid. Mau pakai alat masjid, bayar upah alatnya disewa, atau antum beli alat simpan di masjid untuk tiap tahun. Jangan pakai uang masjid. Uang masjid ini ada yang mengatakan, sebagian ulama yang mengatakan seperti uang wakaf, tak boleh digunakan kecuali hanya yang berkaitan dengan maslahat masjid. Kurban itu tak ada maslahat masjid, ya kan? Tak ada apa maslahatnya sama masjid, tak ada. Bahkan tak boleh kita motong di halaman masjid. Darah itu kotor-kotori rumah Allah, tak boleh. Mau pakai air masjid PDAM, nanti bulan depan harus dibayar, harus ada yang bayar. Tak boleh pakai duit masjid, karena tidak pakai air masjid untuk kurban, nanti harus bayar, ya kan? Tidak ada maslahat sama masjid. Atau nanti kalau ada orang kurban, misalkan harganya lebih murah, hanya ada lebih duit, itu belikan alat untuk tahun depannya, bayarkan air ledengnya bulan ini. Jadi tak boleh pakai ini uang masjid, sensitif, ya kan? Sebagai ulama mengatakan seperti itu. Dia tidak ada maslahatnya sama masjid kurban, ya kan? Dia bisa cari di tanah lapang yang luas, bukan di masjidnya. Nah, paham ya? Kemudian yang panitia tak boleh menerima upah, ya? Walaupun kulit dia tak boleh, tidak boleh menerima upah dari daging kurban. Jadi panitia mau ngambil sebagai jatah kurban saja, jatah biasa seperti umumnya orang-orang yang lain, bukan di atas namakan upah. Boleh diupah pakai duit, pakai daging kurban itu tidak boleh. Ini kadang belum daging dibagikan, ini panitia udah masak-masak dulu, gimana cerita? Hati-hati ya, dan harus izin sama orang yang berkorban, dia harus tahu. Nah, Allah alam, antum insyaallah lebih paham masalah kurban. Yang penting anda nunggu daging kurbannya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita terakhir membahas tentang firasat. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ahli zikir adalah mereka akan diberikan satu kemuliaan yang bernama firasat. Firasatnya itu kuat karena dia sering berzikir kepada Allah. Allah muliakan dia dengan firasat. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau orang sudah sampai kepada zikrullah, dia akan diberikan Allah yang namanya at-taufik. Taufik. Apa itu taufik? Taufik itu adalah khalqu qudratit ta'ah fil asbabi wal alat. Wa taufik huwa ajallu syai'in nazala minas sama' ba'da al-iman wal Qur'an wa muqabiluhu al-khizlan. Sesuatu yang paling mulia yang Allah turunkan dari langit setelah iman, setelah Al-Quran, yaitu taufik. Lawannya taufik itu ada namanya khizlan.
Al-khizlan. Taufik lawannya al-khizlan. Taufik itu apa? Taufik itu Allah ciptakan kekuatan untuk melakukan ibadah, atau Allah kasih kita izin untuk beramal soleh. Kita bisa duduk di majlis, ini taufik namanya. Allah izinkan kita untuk hadir. Allah gerakkan kaki kita, Allah kasih kita kemampuan untuk hadir. Ini namanya taufik. Apa bedanya sama hidayah? Beda, nanti kita jelaskan. Ada orang rumahnya dekat masjid, rumahnya dekat majlis taklim, tapi tak bisa hadir ke majlis, tak bisa pergi ke masjid. Itu namanya belum dapat taufik. Belum dapat taufik. Padahal rumahnya dekat. Ada orang rumahnya jauh. Nih, tukang rekam kamera. Rumah Sungai Lengas. Datang subuh-subuh ke situ. Ini berarti dapat taufik. Anak cuma mengingatkan saja sama beliau. Malam subuh insyaAllah ada kajian. Ente mau datang, silahkan datang ya. Itu Allah ngasih dia taufik karena tidak ada perintahkan harus datang. Allah yang gerakkan taufik. Jadi kadang yang jamaah-jamaah ini yang tukang rekam ini, anak kasih kebebasan mau datang, tak mau datang rekam, tak datang, tak usah rekam. Ternyata mereka datang berarti dapat taufik. Kalau tak datang berarti tak dapat taufik. Alhamdulillah dapat taufik. Ayo, ya kan? Taufik ini ingat ya, kekuatan untuk melakukan ibadah dan izin untuk beramal soleh. Ente sudah siap ke masjid, tapi kalau Allah tidak izinkan, ada saja nanti terjadi, ya kan? Kemudian di antara cara orang itu bisa mendapatkan taufik adalah niat yang baik. Karena ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, man fataha lahu bab niyah salihah fataha Allahu lahu sab'ina baban min abwabit taufik. Siapa orang yang suka niat baik, satu niat baik dapat membukakan 70 pintu taufik. Setiap niat baik kita Allah bukakan 70 pintu taufik. Taufik ini sebagaimana tadi dikatakan diberikan kekuatan di dalam ibadah, baik di dalam asbab sebab-sebabnya, wal alat di dalam alat-alat atau media. Contoh begini, seperti katakanlah orang-orang kafir, orang-orang yang non-muslim. Misalkan dia punya jasad, anggota tubuh lengkap sama kayak kita, dia punya kaki, dia punya tangan, dia punya mata, dia sehat. Ini namanya alat, ya kan? Kaki bisa melangkah sehat, tangan, mata masih bisa melihat, masih bisa melangkah ke masjid. Ini anggota tubuh kita, ini alat. Orang kafir punya juga alat anggota tubuh. Orang-orang yang tak ke masjid juga punya alat atau anggota tubuh, ya kan? Mereka juga di rumahnya punya air untuk wudhu, ya kan? Kita punya air di sini, di rumah dia punya air juga. Tapi apakah semuanya yang rumahnya ada air? Apakah semua orang yang punya jasad, badan sehat bisa tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan? Tidak semua. Artinya dia belum dapat taufik. Jadi taufik itu kekuatan di dalam sebab-sebab dan di dalam alat, ya kan? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kemudahan. Berapa orang yang mendengarkan atau tahu bahwa di subuh di masjid ini ada kajian? Tahu, banyak yang tahu, ya kan?
Karena ada sebar juga di media sosial ataupun di daerah-daerah sini banyak yang tahu. Atau berapa banyak orang yang tahu keutamaan sholat berjamaah? Berapa banyak orang yang tahu? Contohnya tadi itu berkurban. Tapi tidak semua orang yang tergerak hati karena belum dapat taufik. Makanya anak punya guru Habib Umar itu setiap beliau ngajar, setelah selesai belajar itu pasti beliau keluar dari lisannya mengatakan ya Allah bin taufik, ya Allah bin taufik, mudah-mudahan kita dapat taufik. Itu terus beliau ucapkan di setiap akhir belajar itu. Karena beliau itu teringat dengan gurunya. Ada gurunya namanya Habib Muhammad bin Syahab, gurunya Habib Umar itu. Meninggal itu pas ceramah di depan beliau. Pada saat itu beliau masih muda. Terakhir ceramahnya itu menyebut kalimat itu, ya Allah bin taufik, langsung meninggal. Makanya Habib Umar sering ulang-ulang doa itu. Dan itu doa yang terakhir keluar dari lisan gurunya pas ceramah di depan beliau acara haul di Hadramut. Ya Allah bin taufik, ya Allah bin taufik, minta taufik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah dapat taufik, Allah yang mengurus urusan kita semua. Allah yang mengurus. Dan orang yang urusannya langsung diurus oleh Allah, Allah turun tangan, pasti apa yang kita lakukan akan sempurna. Ucapan kita ucapan yang bagus, keadaan kita keadaan yang baik, karena kita diurus sama Allah, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita di dalam satu doa. Beliau sering berdoa begini, Allahumma la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfat ain. Ya Allah, kata beliau, jangan sandarkan semua apa yang aku lakukan ini kepada diri aku. Taufik ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya biar kita ini tidak sombong, bahwa semua amal ibadah yang kita lakukan ini bukan dari kekuatan kita, tapi murni taufik dari Allah. Bukan kita tak mampu. Kita tidak mampu kalau bukan Allah yang memberikan taufik kepada kita. Kemudian di antara doanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa idha aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin muqarribuni ila hubbik. Ya kan? Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa melakukan kebaikan, karena yang bisa menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan di Allah. Artinya Nabi Muhammad saja masih minta taufik dari Allah. Tidak ada semuanya terlepas daripada taufik dari Allah. Semua ibadah yang kita lakukan murni dari Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu, memohon kepadamu bisa melakukan kebaikan. Padahal kalau mau melakukan ya tinggal lakukan. Tapi kalau tidak dapat taufik tidak bisa. Tidak bisa. Wa tarkal munkarat, mohon kepada Allah bisa meninggalkan apa-apa saja daripada kemungkaran. Wa hubbal masakin, aku minta kepadamu bisa cinta kepada orang-orang miskin. Wa antaghfirli, ampunkan aku, tarhamni, rahmati aku. Aku memohon kepadamu cinta ya Allah, dan cinta orang yang mencintaimu, dan setiap amalan yang bisa mendekatkan aku untuk cinta kepadamu. Itu doanya Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sini kita harus yakin bahwa semua amal kebaikan yang kita lakukan selama ini dan sampai hari ini itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari kekuatan kita. Berapa banyak orang yang tahu puasa itu wajib, tapi banyak umat Islam yang tak puasa, ya kan?
Kenapa belum dapat taufik? Berapa banyak orang yang tahu keutamaan majelis? Tak semua orang bisa hadir. Berapa banyak orang yang tahu sholat itu wajib? Banyak yang tak sholat. Berapa banyak orang yang tahu sedekah itu bagus? Tidak mau orang bersedekah. Bukan tidak mau, karena belum dapat taufik. Ya kan? Nah, taufik ini Allah karuniakan bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang ahli zikir pasti di orang-orang ahli taat ibadah. Ada cerita di orang ahli zikir, di ahli maksiat, tak mungkin bertolak belakang itu. Ya kan? Nah, wa qiyamul lail, banyak orang tahu fadilahnya bangun malam tahajud. Tak semua orang bangun, tak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kenapa belum dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulama memberikan resep kepada kita. Di antaranya tadi itu sering niat yang baik. Kemudian di antara cara untuk mendapatkan taufik apa? Idkhalus surur al-walidain. Sering-sering menyenangkan hati orang tua. Nah, yang punya orang tua, senangkan hati orang tua, itu termasuk cara untuk kita diberikan taufik oleh Allah. Karena kalau orang tua dah senang, dia ridho, maka Allah pun ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, Allah akan kasih kita taufik, dimudahkan di dalam segala hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara cara untuk dapat taufik juga apa? Wa anna tugaddir 'ainik di qiraatul Quran. Jangan kotori mata kita dengan tidak membaca Al-Quran. Tiap hari harus baca Quran. Bahkan ulama menganjurkan itu Quran itu kita baca di awal kita bangun, artinya sebelum subuh kita baca Quran. Nanti malam sebagai penutup kita mau tidur baca Quran lagi. Wah, dimulai dengan Quran, ditutup dengan Quran. Itu hidup paling berkah. Ya kan? Buka mata kita pertama ni Quran, tutup lagi dengan Al-Quran. Jangan tak ada sama sekali dengan Al-Quran. Bahkan kata Nabi, orang yang tak baca Quran sehari itu sama dengan dia tak tegur Al-Quran. Kayak orang tak bertegur. Macam mana kalau kita tak bertegur sama Al-Quran? Ya kan? Na'udzubillah. Apalagi di bulan yang mulia ini, hatamkan Al-Quran. Kemudian apa lagi? Berzikir fi kulli hal. Zikir. Orang yang sering berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Di 10 pertama Muharram ini kita dianjurkan baca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baca minimal 100 kali, mampu lagi 300 kali, mampu lagi 1000 kali. Baca. Sahabat-sahabat dulu kalau sudah masuk 10 pertama ini, mereka pergi ke pasar setiap pagi. Tak ada jual beli, ingatkan orang pasar. Allah, alhamdulillah. Nanti kita praktikkan balik dari sini. Pasar sini dekat sini. Allah, alhamdulillah. Bisa tak? Hayati. Tidak mungkin ada orang galau di dunia ini kalau ingat sama Allah. Tak mungkin. Orang yang galau itu orang yang tak ingat sama Allah. Hidup ini terlalu mahal kalau kita lupa sama Allah. Antum bisa sholat subuh berjamaah ini, Masya Allah, berkah dah. Orang paling berkah ini tadi, orang yang bisa sholat subuh berjamaah. Tinggal nanti kita nata hati kita saja, hubungan kita sama manusia di mana tidak ada hasad dengki. Tapi antum sudah hadir sholat subuh, apalagi bisa hadir. Ini hadir majlis taklim ini bonus nih. Antum bisa sholat subuh berjamaah, Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Hidup ini terlalu mahal untuk kita ni selalu bermaksiat kepada Allah, menjauh dari Allah. Orang kalau sering zikir tak mungkin stres. Tak mungkin stres. Dia sekarang ni musim-musim apa ni? Perselingkuhan di mana-mana. Rumahnya tak ada yang zikir. Dalam rumahnya tak ada yang baca Quran. Dalam rumahnya tak kenal ilmu. Itu begitu terjadi. Ada hal semuanya sudah sempurna, tak ada kurang-kurangnya dalam urusan materi, luar biasa. Kemarin Nana dapat kabar berita tu, ada siapa tu? Orang pantai yang warna kuning tu. Dia bunuh diri terjun ke sungai.
Cuma jujur. Apa yang dipikirkan dia? Sampai terjun ke sungai. Aku panas apa gimana? Ya kan? Mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Ya kan? Kita cari, kita pelajari itu. Apa penyebabnya itu? Sampai orang bisa putus asa begitu. Apa? Pasti jawabannya jauh dari Allah, itu saja. Walaupun insya Allah mudah-mudahan belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini pelajaran untuk kita yang hidup ini. Kadang ada orang secara materi tidak terpenuhi, hidup biasa, tapi ini karena dekat sama Allah. Apalagi kita orang yang luar biasa, dekat sama Allah, tambah berkah hidup kita. Ini kan zikir, banyak kan zikir. La ilaha illallah. Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq simpan batu di mulutnya, kalau mau ngomong sama orang, buka batu hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lain. Zikir, ingat terus. Kadang bisa tak berzikir tapi hati kita ingat sama Allah. Ingat, jangan pernah lepas daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi para wali-wali Allah, satu detik pun dia lupa sama Allah, dia tak anggap dirinya orang Islam. Ya enggak, dia tak anggap dirinya orang Islam. Kita ini sudah terlalu menghabiskan waktu kita di dalam kelalaian kepada Allah. Makanya kadang setan itu datang. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa orang yang lupa dengan mengingat Allah Ar-Rahman, Allah kirimkan setan diikat kepada dia. Akhirnya setan itu jadi qarin, paman dia. Nah, ini hidupnya tak karu-karuan. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik insyaallah. Apa bedanya hidayah sama taufik? Beda. Al-hidayah lil iman wa taufik lil amal salih. Kalau hidayah itu mengarahkan kepada seseorang untuk beriman. Kalau taufik mengarahkan seseorang untuk beramal soleh. Artinya orang yang dapat hidayah belum tentu dapat hidayah. Dia jadi orang muslim, jadi orang beriman kepada Allah, ya kan? Tapi di saat dia bermaksiat, dia melakukan kesalahan, dia tahu dia dosa, dia tahu dia salah, tapi dia tak ada tobat, berarti belum dapat taufik. Tapi orang yang dapat taufik sudah pasti dapat. Beda dengan hidayah dan taufik. Beda. Kita harus tahu itu jawabannya. Hidayah iman, taufik amal soleh. Orang yang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Kalau orang dapat taufik sudah pasti dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau tahu ciri-ciri kalau kita sudah dapat taufik? Nah, ini ada ciri-ciri. 1, 2, 3 saja ciri-ciri. Yang pertama, at-taysir fil khair wa ta'ah wal ibadah. Kalau kita lihat diri kita dalam urusan ibadah, dalam urusan kebaikan, kayak mudah saja untuk melakukannya. Kita dikasih kemudahan sama Allah, itu tanda kita dapat taufik. Yang kedua, ada sambungannya, as-su'ud fil ma'asi, susah mau maksiat. Mau maksiat itu susah. Kayak tak ada akses untuk kita maksiat, itu tanda kita sudah mendapatkan taufik dari Allah. Berarti kebalikannya, kalau orang maksiat ini gampang betul, kayak mudah betul dia mau maksiat, tapi urusan kebaikan susah, berarti dia belum dapat taufik. Dapat namanya tadi itu lawannya taufik. Apa lawannya taufik? Al-khizlan. Nah, yang ketiga, hatinya selalu cinta kepada Allah. Itu tanda orang sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu majelis yang kita adakan ini tidak lain dan tidak bukan melainkan tujuannya untuk menyambungkan hubungan kita dengan Allah. Dan duduk di majelis seperti ini adalah nikmat yang besar yang pasti dari taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang di sekarang umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, yang punya persepsi atau menyangka bahwa nikmat itu yang berhubungan dengan dunia saja. Padahal duduk di majelis ini
nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih taufik untuk hadir di sini, berarti itu tanda Allah cinta kepada kita. Bukan tanda cinta Allah itu yang berkaitan dengan dunia saja, ya kan? Banyak orang-orang soleh, wali-wali Allah miskin saja. Antum pernah pergi ke Malaysia, di Kuala Lumpur, di Batu Pahat, ada namanya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, wali besar. Rumahnya gubuk ngontrak, atapnya itu udah bolong-bolong, udah balik. Lantai paparnya tuh udah bergenjut-genjut. Itu semuanya tamu, wali-wali, ulama dari kelas-kelas internasional datang semua ke rumah itu. Abu Yasin Muhammad Al-Maliki datang, wali-wali dari Mesir dan datang ke rumah beliau. Miskin hidupnya. Apakah itu jadi tanda bahwa beliau tak dicinta Allah? Tidak. Ukuran cinta bukan masalah dunia, ya kan? Tapi tanda cinta adalah Allah mudahkan kita untuk hadir di sini. Ya. Masalah kaya, masalah rezeki, masalah nikmat dunia ini semua orang mungkin bisa dapat, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saking mahalnya taufik ini, Allah sebut dalam Al-Quran hanya satu saja, satu kali Allah sebut, ya kan? Itu perkataannya Nabi Allah Shu'aib. Apa kata dalam Al-Quran? Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Satu kali disebutkan, saking mahal. Maka beruntunglah para istri-istri yang dapat suami namanya Taufik. Mahal itu. Ya, ada nama Taufik sih? Tak ada. Kalau ganti nama lah kita. Mahal Taufik itu, ya kan? Nah, insyaallah kita lanjutkan di 2 minggu yang akan datang ya. Karena Sabtu depan masih ayam tasyrik, masih hari-hari tasyrik, biar kita libur dulu. Semua majlis juga akan liburkan hari tasyrik sampai. Ingat ya, kita akhir nih. Insyaallah tak ada nanya-nanya dulu. Kita mau takziah Muhammad Ibrahim. Itu cuma terakhir karena ingatkan dulu. Masalah takbir. Ya, banyak di masyarakat kita ini salah. Kadang Idul Fitri takbir sampai seminggu di masjid itu. Salah itu. Giliran Idul Adha ada yang takbir. Takbir itu ada takbir mursal, ada takbir muqayyad, ada 2. Takbir mursal ini takbir yang bebas, tidak harus di waktu sholat, di jalanan, dimanapun. Nah itu batasnya. Kalau Idul Fitri dari malam takbiran maghrib itu sampai takbiratul ihram pertama imam sholat Id, Allahu Akbar, tak ada takbiran lagi. Tak ada takbiran lagi. Setelah itu tak ada. Ini kadang di musola sampai seminggu kadang masih takbir. Nah, kalau takbir muqayyad itu takbir yang berhubungan dengan sholat. Setiap habis sholat kita disunahkan takbir. Bahkan mau sholat wajib, sholat sunnah, bahkan sholat jenazah sekalipun, mau sholat qadha, mau sholat apapun. Nah, itu batasnya. Kalau Idul Fitri hanya tadi itu sama kayak takbir mursal, dari awal maghrib nanti ba'da maghrib ditakbir, ba'da isya ditakbir, ba'da subuh ditakbir, dan selesai. Habis sholat Idul Fitrinya tak ada takbir lagi. Takbir muqayyadnya habis, takbir mursalnya pun habis. Nah, kalau Idul Adha kita dimulaikan sunnah untuk bertakbir bukan dari malam takbiran, dimulai dari subuh hari Arafah. Subuh hari Arafah, berarti Rabu subuh itu kita sudah disunahkan takbir. Sampai kapan, Ben? Nah, kalau takbir mursalnya sama sampai takbir pertama imam di sholat Idul Adha. Artinya itu boleh takbiran di jalanan dari hari Rabu pagi itu, di jalanan, di rumah, di mobil, di mana-mana. Tidak harus terkait dengan sholat. Nah, tapi kalau takbir muqayyadnya yang berhubungan dengan sholatnya sampai hari ketiga hari tasyrik, hari Minggu, berarti ba'dal asar selesai. Tapi itu boleh hanya pada sholat. Nah, yang takbir mursalnya yang bebas itu
selesai sama dengan takbiratul ihram pertama imam. Setelah itu kita boleh takbir tapi hanya habis sholat. Tapi sholat wajib, sholat sunnah, sholat apapun kita disunahkan takbir sampai hari tasrik ketiga. Hari tasrik ketiga itu hari Minggu berarti ba'dal asar baru tidak takbir lagi. Ini perlu diperhatikan. Ya, paham ya? Tapi tidak ada pakai dari. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi itu saja. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada dulu. Nanti kita lanjut di luar itu akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.